Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami kelompok Lazis Food akan mempresentasikan mengenai bisnis plan produk yang akan kami pasarkan. Penasaran dengan planning kami? Simak videonya sampai akhir ya. Bisnis plan Kulpi. Kulpi ini merupakan kepanjangan dari keripik kulit lumpia, yang mana bisnis keripik kulit lumpia ini beralamat usaha di Jalan Duren 1000, Kelurahan Duren 1000, RT 3 RW 1 nomor 7, Kecamatan Bojosari, Depok, Jawa Barat. Nah, usaha makanan pada akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian para pengusaha muda untuk memulai berwirausaha. Kreasi dan ide yang menarik membuat usaha ini akan terus berkembang, seperti contohnya dalam penyajian makanan sampai dalam bentuk kemasan yang diberikan, mulai dari makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari dan sampai makanan ringan untuk cemilan di kala waktu senggang. Makanan ringan sangat disukai dan mulai dari kalangan pegawai kantoran, mahasiswa, anak-anak, dan lain-lain, karena memang dengan harga yang sangat relatif murah dan terjangkau. Saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Apa itu profil usaha? Ialah informasi mengenai usaha yang terdiri dari nama usaha, nama produk, alamat usaha, nama penanggung jawab, nomor telepon, dan nama anggota kelompok usaha. Yang pertama ialah nama usaha. Ialah nama usaha yaitu Lazis Food, nama usaha kita, atau sesuai dengan nama kelompok kita. Nah, selanjutnya ialah produk. Produk dari usaha kita adalah keripik kulit lumpia atau yang sering disebut dengan kulpi. Nah, dari pembuatan produk ini yaitu berada di Jalan Duren 1000 nomor 07, Kelurahan Duren 1000, RT 03, RW 01, Kecamatan Bojosari, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, jadi alamat usaha ini ialah tempat proses pembuatannya keripik kulit lumpia itu. Penanggung jawab ialah nama teman kami atau kelompok ketua kami ialah Rizky Rido. Selanjutnya nomor teleponnya ialah 0812 0745 355. Itu nomor teleponnya. Nah, nama anggota kelompok usaha itu terdiri dari saya sendiri, Hikmaliani, Radina Fasya, teman saya, Farah Maulida, Mutia Aini, Sri Rahayu, dan Sofia Hadi. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi dari produk keripik kulit lumpia atau yang disebut dengan kulpi. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai visi dan misi dari keripik kulit lumpia atau yang disebut dengan kulpi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu arti dari visi dan apa itu arti dari misi. Nah, visi adalah gambaran secara besar tujuan utama, cita-cita yang berorientasi di masa depan. Sedangkan misi adalah cita-cita berjangka pendek yang berorientasi di masa sekarang atau masa kini. Nah, jadi dapat kita ambil simpel atau kita simpulkan kalau visi itu bertujuan di masa depan, sedangkan misi bertujuan di masa sekarang atau masa kini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi dari produk keripik kulit lumpia PIK. Nah, yang pertama itu memunculkan suatu produk cemilan lumpia kering dengan inovasi baru yang berbeda dengan lumpia kering yang sudah. Yang kedua, memberikan kepuasan konsumen yang tiada hentinya menginginkan suatu produk cemilan dengan sentuhan inovasi baru. Misi dari produk keripik kulit lumpia atau yang disebut dengan kulpi. Yang pertama itu menggunakan lumpia sebagai bahan baku utama produk, mengutamakan kehigienisan produk. Selanjutnya itu harga terjangkau. Konsep usaha. Kulpi adalah nama produk makanan kami, yaitu makanan ringan keripik kulit lumpia. Kami menjualnya dengan cara berkeliling di sekitar area kampus UIN, menjajakan kepada para mahasiswa
dan masyarakat sekitar. Produk yang kami jual berupa keripik yang sudah kami berikan berbagai macam rasa dan sudah disajikan dalam kemasan yang berbentuk plastik chip clipper. Yang pasti tidak akan ada udara yang masuk sehingga makanan akan tetap bersih dan renyah ketika dimakan. Kemasan berkisar ukuran 50 gram disertakan stiker yang menarik. Kami menjual kulpi sebagai makanan ringan yang bisa dibawa kemana saja dan simpel. Kulpi kami harap bisa menjadi teman di kala waktu senggang dengan mudah dan praktis. Kemudian ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, target pasar. Yang kedua, harga. Yang ketiga, gambaran umum pasar dan sasaran. Yang keempat, pesaing. Target pasar, yaitu mahasiswa, pegawai kantor, masyarakat sekitar kampus. Harga, kami menjual produk dengan harga terjangkau, yaitu seharga Rp8.000. Gambaran umum pasar dan sasaran dibagi menjadi 2, yaitu jenis produk yang dipasarkan. Yang kedua, wilayah pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan yaitu keripik kulit lumpia dalam kemasan plastik clip zipper berukuran 50 gram. Wilayah pemasaran yaitu kampus UIN dan daerah sekitar kampus UIN yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 95 Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang terakhir ada pesaing, yaitu banyak ide baru makanan ringan lainnya. SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan threats-nya. Nah, S yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dalam bisnis kulpi ini yaitu hasil produk sendiri, higienis, produknya tahan lama, tanpa bahan pengawet, gurih rasanya dan renyah. W-nya apa? W-nya adalah kelemahan, yaitu adanya persaingan, tidak semua orang dapat memakan yang digoreng. Kemudian peluangnya apa aja dari bisnis ini? Yaitu praktis, harganya terjangkau, banyak varian rasa, banyak yang diminati oleh khalayak, bahan bakunya mudah diperoleh. Treatsnya banyak persaingan dengan olahan yang sama, kemudian harus ada inovasi lagi yang berbeda dengan produk lain. Nah, saya akan jelaskan mengenai aspek produksi dari kulpi ini, mulai dari deskripsi produk, jenis produksi, komposisi produk. Nah, kita mulai dari deskripsi produksi. Keripik lumpia atau keripik kulit lumpia dengan berbagai varian rasa yang kemudian dikemas ke dalam plastik clip zipper dengan ukuran 50 gram disertakan stiker yang menarik. Kemudian jenis produksinya keripik yang terbuat dari kulit lumpia dan diberikan bumbu varian rasa. Komposisi produknya yaitu bahan utamanya kulit lumpia, kemudian minyak kelapa, tepung terigu, air, bumbu varian rasa. Nah, untuk proses pembuatannya akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Keripik kulit lumpia higienis, digemari banyak orang dan pasti rasanya gurih dan renyah dengan ditaburi berbagai varian rasa, yang pasti harganya pas di kantong mahasiswa. Bagaimana sih proses pembuatan keripik kulit lumpia? Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat keripik kulit lumpia. Seperti 1 bungkus kulit lumpia, 1 sendok makan tepung terigu, air dan garam secukupnya. Yang kedua, mulailah dengan membuat adonan basah yang terdiri dari tepung terigu, air, dan diberi garam secukupnya. Pastikan adonan ini sudah dapat dikatakan encer. Adonan basah ini digunakan sebagai lem agar bahan kulit lumpia dapat menempel saat digulung. Setelah adonan basah selesai, lalu siapkan bahan kulit lumpia, dan gulung dengan bantuan sumpit. Setelah itu, lepaskan sumpit dan lakukan kepada semua bahan kulit lumpia. Setelah semua bahan kulit lumpia selesai digulung, lalu digunting secara menyerong. Setelah semua selesai, siapkan kompor dan minyak, dan tunggu minyak hingga panas.
Setelah minyak panas, goreng kulit lumpia yang telah dipotong serong dengan api sedang dan tunggu hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah itu, setelah warna berubah, angkat dan tiriskan menggunakan saringan agar minyaknya tidak menempel pada lumpia tersebut. Setelah minyaknya tiris, masukkan kulit lumpia tersebut ke dalam wadah. Lalu, tunggu hingga kulit lumpia ini tidak terlalu panas. Setelah itu, lanjut dengan taburi dengan berbagai bumbu varian rasa, seperti jagung manis, asin, barbeque, dan pedas. Setelah itu, dikocok hingga bumbu ini tercampur secara merata. Setelah itu, masukkan kulit lumpia ini ke dalam kemasan plastik yang telah disediakan, dan jangan lupa berikan stiker agar menarik. Dan kulit lumpia pun siap untuk dinikmati. Akan menjelaskan kandungan gizi yang terkandung dalam lumpia. Yang pertama, lumpia mengandung kandungan protein sebanyak 3,43 gram, lalu energi sebesar 133 kalori, lalu kandungan lemak sebanyak 0,47 gram, karbohidrat 28,14 gram. Lalu ada kandungan zat besi sebanyak 0,49 mg, fosfor 44 mg, dan kalsium 8 mg. Selain itu, lumpia juga mengandung beberapa vitamin yang diperlukan tubuh manusia. Terlihat vitamin A sebanyak 1 international unit, vitamin B1 sebanyak 0,04 mg, dan vitamin C sebanyak 1 mg. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit atau memaparkan khasiat apa saja yang terkandung dalam lumpia yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Khasiat lumpia yang pertama itu dapat menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh. Kan lumpia mengandung protein. Nah, protein ini berguna untuk menjaga dan melindungi sel-sel tubuh manusia agar selalu berfungsi dengan baik. Terus, lumpia dapat mengurangi risiko stroke. Stroke itu penyakit kronis yang awalnya ditandai dengan rusaknya bagian dari otak. Terus, kandungan vitamin C dan protein yang terkandung lumpia ini dapat bermanfaat untuk mencegah risiko stroke tersebut. Terus, lumpia juga dapat melancarkan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan yang tidak lancar itu menyebabkan penyakit sembelit. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi lumpia ini yang mengandung karbohidrat di dalamnya, nah karbohidrat itu dapat melancarkan sistem pencernaan manusia agar tidak terjadi sembelit atau masalah pencernaan lainnya. Terus, lumpia juga dapat menguatkan tulang. Nah, kan seiring bertambahnya usia manusia, tulang tuh semakin rapuh. Nah, untuk menjaga itu, kan lumpia mengandung kalsium dan fosfor. Nah, kedua zat ini dapat menjaga kesehatan tulang agar tidak mudah patah dan tidak mudah rapuh. Selanjutnya, lumpia juga dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini itu terkandung dari vitamin B yang terdapat dari lumpia. Terus, manfaat dan khasiat lumpia lain itu antara lain melindungi saraf, melancarkan sistem pencernaan yang tadi sudah dijelaskan, terus mencegah terjadi peradangan pada tubuh manusia dan mencegah diabetes. Yang terakhir, yang paling penting tuh, lumpia juga dapat mencegah resiko terkenanya kanker. Kanker ini salah satu menjadi penyebab kematian terbesar sampai saat ini. Untuk saya itu sama seperti resiko penyakit stroke tadi, terdapat vitamin C dan protein yang terkandung dalam lumpia. Ini dapat mencegah terjadinya risiko kanker. Ya, saya ingin menjelaskan kandungan gizi apa saja yang terdapat pada minyak goreng. Minyak yang digunakan untuk menggoreng keripik kulit lumpia ini. Yang pertama ada kandungan kalori sebanyak 90 gram, lalu kandungan energi sebesar 90 kalori, kandungan lemak jenuh sebanyak 4 gram, kandungan lemak tak jenuh ganda sebanyak 4 gram, dan kandungan lemak tak jenuh tunggal sebanyak 1 gram. Ya, mungkin itu saja presentasi tentang kandungan gizi lumpia dan minyak goreng dari saya. Ini saya akan menjelaskan beberapa varian rasa yang ada di kulit itu sendiri. Itu ada rasa original, pedas, balado, dan jagung manis. Dari keempat varian rasa tersebut memiliki tingkat kepedasannya yaitu ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Jika ingin memesan, ada kontak person di sini. Perencanaan keuangan. Telah dijelaskan di tabel tersebut ada beberapa bahan yang kita gunakan, yaitu ada 6 item dengan total modal 113.000. Dari 113.000 tersebut kita dapat memproduksi 20 peach dengan berat 50 gram. Kita hitung harga jual. Kenapa bisa dijual 4.000? 113.000 dibagi 20 peach sama dengan 113 dibagi 20, 5,650. Tapi kita bulatkan jadi 6.000. Dari 6.000 tersebut kita menginginkan laba 35%. Jadi 35% tersebut dikali 6.000 sama dengan 2.100. Dari 2.100 itu ditambah 6.000. 6.000 dari harga 113 dibagi 20 sama dengan 8.000 jika dibulatkan. Jadi telah diketahui ya, keuntungan itu 2.000 per peach. Target per hari 20 peach per 50 gram. Keuntungan. Kenapa keuntungan bisa dapat 47.000? 47.000 itu kita dapatkan dari harga harian.
harga harian. Jadi kan kita ngejualnya 20 page. Kita hitung dulu 20 page dikali 8.000 per hari, kan per page-nya harga 8.000. Jadi sama dengan 160.000. Nah, dari 160.000 tersebut kita bagi total modal awal kita, yaitu 160 dikurang 113 sama dengan 47.000 per 20 page. Nah, teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil manfaatnya dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tugas, butuh cemilan. Kulpi aja, renyah, higienis, harganya pun standar buat para pelajar. Jangan lupa di like, Komen di bawah. Subscribe, pencet tombol merahnya. Semoga bermanfaat.